Ada cerita nih Ustaz, ada cerita ini masalahnya. Saya kan baru masuk satu masjid, baru tinggal di komplek ini. Jadi pas saya masuk masjid, ada Ustaz ceramah. Materi ceramahnya nggak ada hubungan dengan musik. Pas saya masuk langsung ganti materi jadi musik. Ya. Dibilang Songo itu salah lah, macam-macam lah, dibilang itu tidak benar. Subhanallah, pokoknya di masjid itu saya habis di sidang di sana itu. Satu hari, subhanallah, kan anak saya pengen belajar vokal, Ustaz. Anak saya tuh dia suka nyanyi juga, dia suka hobi dia gitu. Dia bilang, Abi ajarin aku nyanyi dong. Saya bilang, Abi ini gitaris, Abi nggak bisa nyanyi. Di samping masjid itu ada gereja. Jadi saya pikir, kalau belajar vokal, mesti cari guru vokal. Nyanyi gereja pasti suaranya bagus. Maka saya cari informasi lah, Ustaz. Saya cari informasi, dapatlah nomor telepon gereja ini. Kan? Saya teleponlah dia. Saya cakap sama dia, mau nggak les privat anak saya? Datang ke rumah. Dibilang boleh Ustaz. Kita pagilah deal gajinya dia kan. Sampai di rumah, dia tanya belajar lagu apa? Saya suruh nyanyi lagu di SAS itu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Dia penyanyi, suaranya bagus, getarnya bagus, vibranya bagus. Refnya kan ngeri itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Satu hari itu Ustaz, 2 jam dia belajar, ada 300 kali dia ulang-ulang itu kalimat. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kan? Malam-malam dia WhatsApp nih, penyanyi gereja ini. Dia bilang, Ustaz, saya boleh bertanya Ustaz? Apa? Ini saya nggak bisa tidur pikirin nih, lirik itu benar itu lagu itu katanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Terus gimana? Boleh nggak saya besok datang lagi ke rumah Ustaz? Saya mau tanya-tanya tentang Islam. Waktu itu malam hari Kamis itu kan, Jumat pagi dia datang. Ustaz, dia datang setengah jam. Kita dakwah kebesaran Allah tentang Rasulullah SAW. Dia nangis-nangis langsung syahadat. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Udah masuk Islam Ustaz, ganti nama jadi Aisyah. Dia ancam sama gereja mau dibunuh kan. Ini perempuan Ustaz. Aisyah, ganti nama jadi Aisyah. Subhanallah kan. Dia bilang Ustaz, dia bilang gimana nih aku masuk Islam, aku Ustaz. Dan dia tahu masuk Islam itu kan saya bawa ke masjid tadi. Habis setelah Jumat, saya berdiri, saya minta mic. Saya bilang Ustaz yang tadi bilang musik haram. Saya bilang sama dia, Ustaz, saya mau pengumuman satu pengumuman. Saya bilang sama jamaah masjid, alhamdulillah asbab musik. Satu orang saudara kita dari gereja sebelah, hari ini sekarang ingin bersyahadat, ingin memeluk Islam, ingin kembali kepada Allah. Takbir, bergemuruh takbir di masjid itu. Dan saya suruh Ustaz yang mengharamkan musik itu mensyahadatkan. Allah. Saya bilang Ustaz yang bilang musik haram itu, dia serba salah kan, dia mau nggak syahadatkan, dia malu. Mau disyahadatkan asbabnya musik haram. Subhanallah, ajib. Akhirnya dia syahadatkan lah. Sejak hari itu, saya dikasih jadwal di masjid itu untuk ngaji setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu pengajian kopi dari Sulaiman. Bebas, mau bahas musik, mau bahas apa, terserah. Subhanallah. Jadi itu Aisyah, langsung kita carikan jodoh. Dapatlah teman kan, menikah dia Ustaz. Dia menikah, dia pergi, kita cariin modal untuk bikin bisnis catering. Dia bikin bisnis, dia bikin SMS berapa bulan yang lalu itu, dia bilang, Ustaz, kami sudah punya anak. Saya bilang, anakmu laki-laki perempuan? Dia bilang, 2 laki-laki 2 perempuan. Anaknya kembar 4 Ustaz. Allahu Akbar. Kembar 4 anaknya. Jadi subhanallah, ternyata Allah Ta'ala bagi hidayah asbab musik. Dan ini baru satu cerita, banyak orang cerita-cerita lain yang Allah Ta'ala bagi hidayah orang asbab dengan musik. Subhanallah ya. Bahkan ada kita kisah itu judulnya 30 masuk Islam karena musik. Ajib. Subhanallah, banyak Ustaz, ajib itu betul. Ada juga betul, kemarin Babe Haikal Hasan tuh, dia cerita teman dia perampok, betul-betul perampok. Pas mau merampok dia mampir rumah Babe Haikal Hasan. Dia buka linggisnya semua, dia bilang minta doa. Dia bilang, kata Babe, kamu gila ya mau ngerampok minta doa? Dia bilang, saya mau ngerampok Cina nih, katanya. Dia bilang, waktu ditarget sama Haikal Hasan, dia cerita, akhirnya dengarkan lagu itu, lagunya Opik sama gitarolis.
menangis tersungkur Ustaz. Dia buang linggisnya, dapat hidayah. Asbab musik. Itu 2 kisah. Dan ada 28 kisah lagi yang mau kita tulis. Mantap. Yang keren, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Beliau tidak ceramah tentang hukum musik, tapi beliau langsung menciptakan lagu untuk santrinya. Subhanallah. Apa lagunya Ustaz? Nantikan di toko terdekat. Ajib Ustaz, memang Ustaz. Anak nih Ustaz, kalau ngomong sama istri nih, ngomong masalah buka cabang lagi, mau beli, ngamuk istri. Ngamuk Ustaz. Satu hari, datanglah wali kota Bengkulu kan. Dia kata Pak Helmi Hasan. Dia bilang, Ustaz, bikinkan lagu tentang poligami dulu kan. Kita bikinlah lagu Ustaz. Mau dengar lagunya nggak Ustaz? Oh coba. Hai adek bercadar biru, sungguh manis cair tebu. Dapat salam dari istriku, dia sudah siap di madu. Ketawa istri saya. Ulang. Ternyata menyampaikan agama pesan dengan syair ini lebih smooth masuknya ketimbang dengan ceramah. Kita sudah bagi dari ayat Ustaz, dia lempar piring, nggak bisa. Betul. Dimainkan lagu kan, kita bagi lagi. Dengan lagu itu dia lempar juga, cuman ritmenya agak lama. Lempar juga sampai dia sadar. Ya. Jadi lanjut lagunya. Apalagi lagu itu? Dia bilang, adik sayang janganlah ragu. Pokoknya ini lagunya ajib Ustaz, ajib lagunya. Itu tapi memang ajib. Memang syair ini, lagu ini memang luar biasa. Tidak ada orang Ustaz, tidak ada orang yang bisa buat orang mabuk, orang maksiat salawatan kecuali anak band. Ya, pernah ada pergantian tahun baru tuh di Ancol. Konser besar-besaran Ustaz, ada Slang, ada semua band-band, ada Wali juga. Bersorban biru, manisnya macam air tebu. Sudah lama kami menunggu, mengapa tidak keluar lagu? Jadi memang lagu ini memang ajib Ustaz, ajib lagu ini. Ustaz, pernah dengar kisah Syekh Muhyiddin Chisti Ustaz? Belum. Beliau mengislamkan 9 juta orang di Hindustan. Allah Allah. Saya tanya itu sama satu orang ulama di India. Dia waktu itu, bagaimana kisahnya? Kok bisa dia mengislamkan 9 juta orang? Ternyata Syekh Muhyiddin Chisti ini telah merubah sebuah syair masyhur dari kalangan syair orang Hindu. Ini gara-gara orang-orang Hindu yang masuk Islam di India, dia mengeluh kepada Syekh Muhyiddin Chisti. Dia bilang, ya Syekh, kami dari kecil bersenandung, kami dari kecil itu udah nats bernyanyi-nyanyi puji-pujian kepada dewa-dewinya. Ketika kami sholat masih terbayang itu syair lagu-lagu puji-pujian kepada dewa-dewa itu. Tolong berikan kami amalan supaya itu hilang. Apa kata Syekh Muhyiddin Chisti? Mana lagunya? Dicari seorang penyanyi yang terkenal waktu zaman beliau, dia ganti syairnya, iramanya masih irama India itu, tapi syairnya diganti jadi kalimat tauhid, dakwah. Asbab syair lagu ke booming, 9 juta orang masuk Islam Ustaz. 9 juta orang. Nah, itulah. Ternyata Wali Songo pun begitu, lir-ilir semua. Kita membahas 53 stasiun menuju Allah. Stasiun yang ke-52, halaman 317 itu adalah as-sama, mendengarkan lantunan syair melembutkan hati. Allahu Akbar. Nantikan pembahasan stasiun yang ke-52 beberapa malam menjelang Idul Fitri. Subhanallah, subhanallah. Betul melembutkan hati. Makanya di majelis-majelis Habib itu kalau udah baca kitab berhenti sejenak,
Munsyid. Mana munsyid, penyair, baca. Masuk ke telinga, menenangkan pikiran, melembutkan hati. Ajib, subhanallah. Allahu Akbar. Ustaz, Ya. jadi tetaplah kita bergerak begini ya, meskipun orang caci maki bully santai saja ya. Saya kadang-kadang terbesit di pikiran saya, Ustaz. Buatkan lagu untuk yang membuli, mencaci maki itu. Saya udah bikin lagunya kan. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Ada bikin lagunya, Ustaz. Judul Manusia Hina. Jadi ada satu kampung, Ustaz. Ternyata Ustaz, ini saya dengar nih dari Ustaz Sufyan Nur ceritain. Ustaz tak kenal Sufyan Nur, Malang. Adiknya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Beliau katakan Marbuk ya. Dia bilang gini, ayahnya Habib Umar bin Hafiz, namanya Habib Muhammad. Beliau seorang dai yang sangat masyhur, yang sangat hebat, masya Allah ya. Jadi dia ceritakan satu kisah Habib Muhammad ini, Ustaz. Habib Muhammad itu pernah bergerak datang dakwah ke satu kampung. Itu kampung jahiliyah, hobinya main judi, hobinya bermaksiat, menari, berpesta, pora sepanjang malam. Kampung orang Islam di Yaman. Masjid kosong, tidak ada orang di masjid tadi. Sudah berpuluh-puluh dai datang, ditolak, diusir di kampung itu. Nggak ada satupun yang diterima. Mau ceramah diusir, dilempar batu semua. Pokoknya mereka nggak mau. Jangan sok-sok alim kamu di sini. Kami memang di sini mau berpesta pora. Akhirnya Syekh Muhammad datang ke sana membawa munsyid. Dia bawa penyanyi yang terkenal di Yaman, di kampung itu. Ketika dia datang malam-malam ketika party di kampung itu, Syekh Muhammad temui kepala kampung. Kepala kampung bilang, kamu jangan ceramah di sini. Jangan kamu ajar-ajarin kami. Kata Syekh Muhammad, kami ke sini ingin ikut menari dan bernyanyi bersama kalian. Hah? Langsung Ustaz, semua welcome, marhaban. Peluk Syekh Muhammad. Duduk dalam majelis itu Ustaz. Mereka menari, bernyanyi. Kemudian jam 12 malam itu Syekh Muhammad bisikkan kepala kampung, kalau bisa laki-laki perempuan dipisah. Ada hijab. Langsung kepala kampung, karena yang bersyair munsyid tadi semua gembira, semua senang dengar indahnya suaranya dia. Subhanallah, maka dipisahkan, perempuan dibikin hijab, perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri, nggak boleh semua campur-campur. Kemudian jam 1 bisik lagi Syekh Muhammad, kalau bisa perempuan suruh pulang, kita aja yang pesta pura di sini. Terus pukul rebana, mereka menari, bernyanyi sampai subuh Ustaz. Syekh Muhammad bisikkan gitu. Ini kita sudah subuh, kita mau sholat subuh di mana? Kepala kampung langsung teriak, "Hei, semua orang yang ikut mabuk party di sini semua, bersihkan masjid. Ini tamu kita. Ini tamu mau sholat subuh." Subhanallah Ustaz, malam itu langsung dibuka itu masjid yang sudah dikunci, yang sudah berdebu, disapu dan berkumandang azan subuh di sana waktu itu. Dan ketika azan subuh berkumandang, semua menangis satu kampung masuk ke dalam masjid yang mabuk-mabuk tadi. Dan munsyid tadi seorang qari, dan dia juga seorang hafiz Quran, dia mengimami sholat waktu itu, dan langsunglah dibentuk jamaah untuk bergerak di sana kampung. Sekarang kampung itu sekarang sudah menjadi kampung yang ulama. Ternyata pendekatan, kata Ustaz Sufyan Nur, pendekatnya dengan hikmah. Habib Muhammad duduk bersama mereka, bernyanyi bersama mereka, menari bersama mereka. Untuk apa? Mengambil hati mereka. Dapat hatinya, diberikan harinya. Diberikan semuanya. Akhirnya mereka di kampung itu sekarang muncul hafiz-hafiz Al-Quran, orang-orang saleh.